Selamat datang di Habis Nonton, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Morbius atau Morbius ya. Jadi Morbius ini adalah film tahun 2022 asal Amerika, bergenre superhero film yang dibuat berdasarkan komik dari Marvel yang memunculkan sebuah karakter atau seorang karakter bernama Morbius the Living Vampire atau vampir hidup, dan diproduksi oleh Columbia Pictures bersama Marvel. Didistribusikan oleh Sony Pictures, dan ini merupakan film ketiga dari SSU atau Sony Spider-Man Universe ya. Jadi dia berada di satu universe bersama Spider-Man dan Venom. Disutradarai oleh Daniel Espinosa, ditulis skripnya oleh Matt Sazama dan Burke Sharpless, dibintangi oleh Jared Leto sebagai Dr. Michael Morbius. Ada juga Matt Smith yang menjadi temannya lalu menjadi musuhnya yang bernama Milo di sini, dan juga ada Adria Arjona yang berperan sebagai Dr. Martine something yang menjadi love interest dari Morbius, dan juga ada Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson. Di dalam film, Morbius ini menjadi seorang living vampire atau vampir hidup setelah menyembuhkan dirinya dari sebuah penyakit langka. Jadi gini, bercerita tentang apa Morbius ini? Morbius ini adalah sebuah film origin story, artinya adalah asal-usul seorang superhero bernama Morbius gitu ya. Jadi Morbius ini siapa sih? Morbius ini adalah seorang anak-anak awalnya bernama Michael Morbius yang memiliki penyakit langka, tapi bukan dia sendiri doang yang memiliki penyakit langka ini. Penyakit langka ini sebenarnya tidak terlalu dijelaskan bagaimana, tapi untuk bertahan hidup ia terus-menerus memerlukan transfusi darah. Jadi orang yang menderita penyakit yang diderita oleh Morbius ini, which is ada beberapa gitu ya. Nah, di setting awalnya tuh kayak mereka ditinggal di sebuah rumah sakit di mana mereka harus rawat inap terus-menerus sepertinya. Mereka semua harus menjalani transfusi darah terus-menerus untuk bisa bertahan hidup gitu. Kalau nggak mereka kayak kondisinya memburuk dan bisa menyebabkan kematian. Sampai di situ gitu. Jadi transfusi darah juga nggak membuat mereka segar, nggak membuat mereka sembuh. Basically membuat mereka bertahan hidup. Terus cerita berjalan di mana Morbius ini punya teman anak baru yang namanya sebenarnya Lucien, tapi dipanggil Milo oleh Morbius karena sebagaimana Morbius selalu memanggil teman di sebelah tempat tidurnya di rumah sakit itu adalah Milo gitu. Akhirnya mereka mempunyai hubungan yang erat. Lalu akhirnya Morbius ternyata harus pergi karena punya bakat yang luar biasa. Dia harus pergi meninggalkan rumah sakit itu dan meninggalkan temannya untuk sekolah karena dia berbakat, dan dia berjanji dia akan menemukan obat dari penyakit yang mereka derita. Dia janji sama temannya itu, dia pergi tapi dia tidak akan meninggalkan temannya, dalam arti dia akan menemukan obatnya dan suatu hari mereka akan sembuh bersama-sama. Dan ya, cerita berjalan dari sana. Morbius menemukan obatnya, cuma menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, yang mana kalau lo pernah baca atau pernah lihat trailer, lo bisa menerka-nerka ya apa efek samping itu, which is belum tentu juga bagi orang lain efek samping, yang akhirnya menjadi sebuah dilema atau menjadi sebuah konflik dari film Morbius ini gitu. Bagaimana si Morbius akhirnya berhasil menemukan obat itu, tapi ada efek samping yang menjadi pengganjal atau penyebab konflik dari film ini gitu ya. Nah, lalu bagus atau enggak, atau layak atau enggak sih Morbius ini ditonton di bioskop? Ini sangat amat tergantung siapa lu. Kalau lu pencinta film superhero, lu suka Spider-Man, lu suka Venom gitu ya, otomatis ini adalah film yang bagus untuk lu tonton di bioskop. Tapi kalau lu penikmat film yang benar-benar kayak nggak terikat banget, gua sama superhero, gua sama Marvel biasa aja gitu, ya ini mungkin bisa jadi film yang boleh lu tinggalkan karena bisa jadi buat lu ini akan membosankan gitu. Jadi basically urgensi untuk menonton Morbius itu adalah kalau lu suka film superhero, lu suka Marvel,
Bahkan kalau lu penonton film Marvel yang kritis, ini akan menjadi film yang jelek karena ini tidak sampai di level katakanlah Spider-Man No Way Home atau mungkin kayak Black Panther gitu yang critically acclaimed gitu ya. Tapi kalau lu emang yang penonton yang suka ringan, yang suka pengen tahu aja asal-usul superhero ini seperti apa sih, ini kan untuk orang awam baru ya Morbius ini. Ya lu akan bisa have fun untuk nonton film ini gitu. Tapi lu nggak bisa berharap banyak pada film Morbius ini gitu. Apalagi kalau lu memang bukan orang yang fanatik pada superhero, fanatik pada film Marvel. Ini adalah film yang boleh lu tinggalkan dan gak harus lu tonton di bioskop. Mungkin nanti masuk Disney Hotstar atau apa gitu kan, baru lu nonton ya nggak masalah gitu ya. Nah, positif maupun negatifnya dari film Morbius ini apa? Positifnya menurut gue adalah villainnya, which is pertama temennya ya Milo ini yang diperankan oleh Matt Smith. Di sini Matt Smith perannya oke. Benar-benar menurut gue karakternya nggak one dimensional, benar-benar ngebanting Jared Leto, which is kita tahu Jared Leto itu adalah aktor yang sangat bagus, pemenang Oscar gitu ya. Jadi gue rasa di sini mungkin ruang Jared Leto nggak terlalu banyak untuk menunjukkan kemampuan acting dia gitu. Jadi ya udah gitu aja gitu, benar-benar kayak jarang-jarang gitu. Jagoannya lebih one dimensional daripada si villainnya gitu. Matt Smith di sini oke banget, flamboyan. Dia melakukan kejahatan, bahkan gue kasih tanda kutip gitu ya. Kejahatan tuh karena dia ada alasannya kalau menurut gue. Bahkan bisa diterima bagi orang-orang tertentu apa yang dia lakukan gitu loh. Dia baik sama orang yang baik sama dia, which is kayak Morbius baik sama dia baik gitu. Dia jahat kepada dunia karena selama dia sakit dunia jahat kepada dia gitu, which is bisa dimengerti dan sangat-sangat multi layered personality-nya, walaupun dia memiliki gangguan emosi dan melakukan hal-hal yang akhirnya menghancurkan dalam arti menghancurkan etika dia di awal itu ya, akhirnya dia kayak lepas kontrol gitu. Tapi ya itu di awal dia oke banget karakternya, dan Matt Smith memerankan si Milo ini dengan sangat baik, dengan sangat keren, dengan sangat flamboyan, dengan sangat relate bahkan untuk orang-orang tertentu gitu. Karena apa yang dia lakukan gue bisa ngerti kok, dan mungkin gue kalau ada di posisi dia akan melakukan hal yang sama gitu. Terus positifnya apa lagi ya? Mungkin bukan dari filmnya sendiri, tapi kayak film ini kan punya 2 post credit ya, dimana post credit beberapa saat setelah film selesai dan setelah kredit pertama gitu muncul. Jadi di akhir banget justru nggak ada post credit. Jadi lu nggak usah nungguin sampai yang terakhir. Setelah 2 post credit lu boleh keluar. Ini membuka sesuatu yang lebih besar. Di sana membuat sebenarnya mungkin juga banyak yang udah menduga dan banyak udah tahu bahwa ini, tapi ini mengkonfirmasi gitu, bahwa ini akan menjadi suatu bagian yang lebih besar daripada si Morbius ini sendiri gitu kan, SSU gitu, Sony Spider-Man Universe gitu. Jadi ini membuat kita semakin katakanlah tarik untuk melihat mau dibawa kemana, dan semoga ke depannya lebih menarik lagi universe ini gitu dibandingkan karena menurut gue untuk dibandingkan dengan MCU nih jauh banget ya. SSU ini levelnya masih jauh banget. Kemarin juga Spider-Man No Way Home itu ketolong banget sama fan service-nya ya. Memang konsep multiverse-nya oke tentu, tapi ya itu ketorong banget sama fan service-nya dari Tobey, dari Andrew gitu. Kalau mungkin orang yang agak-agak penonton baru yang nggak tahu Spider-Man Tobey, Spider-Man Andrew, ya biasa aja nonton itu gitu ya. Lebih ke orang yang memang udah tahu, yang punya relatability dengan itu, jadi yang wah banget, sehingga nilainya oke banget gitu jadinya bagi para kritik maupun para penonton umum. Nah itu positifnya dari Morbius adalah membuka sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Tapi ya kalau untuk dari filmnya gue rasa yang paling menonjol emang cuman si Matt Smith itu sebagai si Milo. Di sisi lain kita masuk ke negatifnya gitu ya. Negatifnya adalah Morbius ini adalah film yang sangat amat biasa sebagai sebuah origin story dari seorang superhero gitu ya. Karakternya nggak gimana-gimana banget, cukup sangat katakanlah formulaik gitu ya, dari orang yang lemah
sehingga menjadi kuat gitu. Semua juga kayak gitu ya. Kapten Amerika lemah jadi kuat, cuman memang caranya aja yang berbeda, ngerti nggak sih? Perjalanannya sama, polanya sama, tapi ya caranya berbeda, dan caranya juga nggak fresh banget gitu ya. Nggak ada sesuatu yang ditawarkan. Penulisan yang biasa banget. Film ini juga kayak sebagai film superhero tidak punya sesuatu yang ditawarkan lebih gitu. Kayak misalnya Shazam menurut gue tuh lucu gitu, menawarkan konsep dimana superhero-nya adalah berasal dari anak-anak gitu. Juga itu adalah sesuatu yang seger gitu. Komedinya kuat, di sini enggak, udah ceritanya biasa, komedinya nggak kuat, nggak lucu gitu ya. Jadi ya biasa banget. Kelemahannya yang utama adalah film yang biasa banget, sehingga juga membuat si Jared Leto yang tadi udah gue bilang punya kemampuan acting luar biasa nggak bisa berbuat banyak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain juga karena mungkin skripnya yang terlalu biasa gitu. Jadi lu bayangin aja di tahun 2022 ini, origin story menurut gue masih lebih bagus Iron Man yang dibikin di tahun 2008, dimana seluruh kegilaan superhero itu boleh dibilang belum ada, baru mau dimulai. Iron Man itu origin story yang jauh lebih bagus daripada Morbius kayak gitu. Jadi selain biasa juga gue merasa di sini pacingnya agak bermasalah, dalam arti ada beberapa titik yang membuat penonton ketika nonton film Morbius ini, film ini begitu buru-buru. Jadi kayak ujuk-ujuk begini, tahu-tahu begini, tahu-tahu udah begini, tahu-tahu udah begini, tanpa menjejakkan story atau info yang penting bagi penonton, sehingga terjadi katakanlah ikatan gitu dengan filmnya gitu. Iya, kurang gitu. Jadi terlalu ujuk-ujuk, udah gini, tahu-tahu udah gini, tahu-tahu udah gini gitu. Jadi terlalu cepat di tempat yang tidak seharusnya, di mana lu bisa take your time, bisa jejakin, bisa infuse emotion ke penonton, dan itu nggak terjadi gitu. Ya mungkin itu juga kenapa sekarang di Rotten Tomatoes penilaian kritik untuk Morbius adalah 17%, sementara dari penonton umum itu 65%. Jadi nilainya lumayan anjlok. Tapi menurut gua kritik sendiri memang terlalu kejam memberikan nilai sehancur itu. Buat gua Morbius mungkin layak mendapatkan nilai 55 dari 100 ya. Itu aja yang bisa gue sampaikan untuk review no spoiler dari Morbius. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman lo yang suka nonton film superhero, suka nonton film-film Marvel, suka nonton Morbius. Mungkin dia udah ngikutin si karakter Morbius ini dari komik gitu ya. Cuman ini makin menunjukkan kesenjangan Marvel yang dipegang oleh Sony. Spider-Man, kecuali ya mungkin Spider-Man oke lah ya, kecuali Spider-Man gitu, Venom dan Morbius ini punya kesenjangan yang jauh dibanding dengan Marvel yang memang dibuat oleh Marvel Studios, bukan oleh Sony gitu. Doctor Strange, Iron Man, dan teman-teman Avengers itu ya, jadi kayak makin jauh banget. Mudah-mudahan kedepannya Sony bisa membentuk sesuatu yang lebih oke dengan SSU-nya. Ya, itu aja. Jadi sampai jumpa lagi di episode habis nonton selanjutnya.